Selalu ada yang baru di materi sesi ini. Halo, bertemu kembali dengan saya, Nur Santoso. Seperti biasa, saya hari ini berada di meja kantor saya, menyampaikan video pembelajaran untuk sesi kali ini dengan mata kuliah Digital Video Editing. Ya, di sesi ini kita coba masuk ke konsep dan juga pemahaman dasar ya tentang digital video editing. Kemarin kita udah belajar tentang teknis ya, aplikasi dari untuk membantu video editing ya, ada Filmora ya, ada Wondershare Filmora yang saya kenalkan, dan juga nanti ada yang namanya CapCut ya, sebuah aplikasi yang sekarang sudah banyak sekali digunakan khususnya untuk konten kreator karena kemudahannya, mudah, lengkap, dan juga bisa memfasilitasi editing video untuk kebutuhan konten creator. Nah, tapi dalam sesi ini saya coba menyoroti tentang color grading dan juga pencahayaan, teman-teman ya. Pada sesi ini color grading ini menurut saya dan menurut pengantar di pelajaran editing videografi, color grading ini memiliki peran yang sangat besar ya dalam sebuah pembuatan atau proses kerja video editing. Nah, ini antara lain adalah color grading ini bisa membantu sebuah tayangan atau sebuah video ya menjadi lebih optimal dalam hal menyampaikan pesan. Ya, kita tahu bahwa penggunaan video ini bukan saja untuk kebutuhan iklan ya, apalagi iklan ya, tapi untuk kebutuhan lainnya seperti untuk campaign, kegiatan sosial, promosi, kemudian edukasi, dan lain-lain. Banyak sekali kebutuhan video, apalagi sekarang ini di industri digital itu marketing video itu menempati posisi yang utama dalam sebuah strategi pemasaran di media sosial ya. Jadi itu video menjadi hal yang utama dibanding kita menggunakan foto. Itu menurut riset ya. Nah, color grading ini gunanya adalah bagaimana kita membantu mengemas sebuah video ini menjadi lebih baik. Video menjadi lebih powerful pesannya. Ya, lebih kena dan lebih entertain tentunya, lebih enak ya. Secara estetik, secara visual dipandang itu lebih enak. Oleh karena itu, color grading ini perlu dikuasai oleh seorang video editor dalam mengelola karya-karya editing video. Color grading itu apa ya? Ini color grading ya adalah sebuah proses mengubah warna baik pada media foto maupun video. Itu color grading ya. Nah, biasanya kita banyak temui itu di aplikasi-aplikasi video editing ataupun fotografi, itu banyak sekali ya bawaan dari aplikasi itu sendiri. Ya, proses koreksi warna ini bisa dilakukan dengan banyak cara ya. Mulai dari shot matching, shape, masking, removing object, dan lain-lain. Ya, memang agak terlihat
rumit ya gitu ya, tapi memang ini tergantung nanti bagaimana kita mengelolanya. Karena biasanya dalam sebuah aplikasi itu sudah terdapat preset-presetnya. Preset adalah kayak semacam template ya yang bisa langsung dipakai oleh video editor dalam mengelola editing videonya. Itu bisa dipakai, tergantung nanti aplikasinya seperti apa. Tapi aplikasi itu biasanya ada ya. Dalam melakukan koreksi atau manipulasi warna, foto dan video yang akan diedit harus memiliki kualitas yang tinggi. Nah, ini penting juga teman-teman ya, karena kualitas yang tinggi itu seperti apa? Saya menggunakan video ini men-shoot ya video pembelajaran ini dengan kualitas 2,7K ya, jadi belum 4K ya, tapi 2,7K. Tapi 2,7K saja itu untuk editingnya itu cukup berat ya. Tapi enaknya adalah kalau kita melakukan banyak koreksi, misalnya kita mau zoom in atau mau zoom out atau mau ganti warna atau kita mau pakai filter dan lain-lain, itu kualitasnya itu nggak turun. Atau kita mau cropping misalnya, itu kualitasnya nggak turun, kualitasnya tetap, apalagi menggunakan 4K. Nah, itu lebih ekstrim lagi ya. Tapi memang tergantung kemampuan komputer kita. Kalau komputer kita standar ya, itu akan tantangannya adalah berat sekali. Ini komputer saya dengan memori 16 ya, RAM-nya 16 gitu kan, dengan prosesornya i7, itu aja agak lumayan ya, bisa hampir 20 menit gitu kan untuk mengolah video dengan kualitas 2,7K. Nah, ini tergantung teman-teman ya. Apalagi mengkoreksi warna tuh lebih enak ya kalau 2,7K atau 4K sekalian ya. Nah, ini membantu gitu kan, ada syarat-syarat tertentu ya untuk mengkoreksi warna. Tapi bukannya yang video yang kualitas rendah itu nggak bisa diedit, bisa, cuman ya gitu ya, tantangannya adalah jadinya kelihatannya tuh kalau kita lihat ya, karena kualitasnya rendah gitu, jadi blending warnanya itu terlalu kasar menurut saya, agak kasar. Saya juga pernah ya gitu, kita blending warna tuh nggak ketolong gitu kan, akhirnya jadi kasar gitu ya proses akhirnya, seperti itu. Nah, ada nih perbedaan antara color grading dan juga color correction. Tentunya ini berbeda ya teman-teman ya. Dari penyebutannya aja kita berbeda. Color grading dan color correction. Sebenarnya juga apa yang dilakukan color grading itu mengkoreksi warna ya. Tapi nanti di sini ada perbedaannya. Yaitu kalau color grading itu biasanya tadi ya, untuk menyesuaikan atau memberikan emosi atau mencocokkan suasana ya untuk color grading. Nah, kalau color correction itu memperbaiki kualitas warna ya. Jadi warnanya nih misalnya terlalu overexpose gitu kan, overexpose, atau dia terlalu gelap, underexpose ya. Nah, ini perlu dikoreksi gitu kan. Atau warnanya misalnya white balance-nya, kemudian mungkin warna kuningnya terlalu tinggi, nah itu di correction. Sedangkan color grading itu proses mengatur warna dasarnya, jadi mengatur ya, justifikasinya ya. Ya, nanti Anda bisa coba bagaimana merasakan perbedaan dari penggunaan kata color correction atau color grading. Ya, tergantung Anda ya, ini hanya teknis penyebutan saja. Nah, tapi pada dasarnya ini adalah berbeda ya. Misalnya kalau tadi color grading itu menyesuaikan nuansanya ya. Kalau nuansanya kita mau bikin kayak film, tentu jadi color gradingnya nuansa film. Kalau misalnya kita mau color gradingnya itu nuansanya seperti di siang hari, nah makanya kita bisa color grading dengan menggunakan teknik misalnya preset yang ada ya.
Karena pilihan-pilihan banyak tuh, ada movie, cinematic, ada daylight dan lain-lain, itu tinggal dipilih. Itu color gradingnya udah jadi. Nah, kalau color correction itu lebih kepada setelah misalnya color gradingnya itu udah masuk, itu tinggal di correction kalau warna-warnanya misalnya keterangan atau kehijauan atau mungkin ya, jadi di correction. Nah, jadi seperti itu. Jadi 11-12 ya pengerjaan coloring ini. Nah, fungsi color grading ini merupakan elemen yang penting ya teman-teman ya, karena akan memberikan seperti nyawa, memberikan sebuah karya ini jadi hidup gitu kan, ketika ada unsur color grading di dalamnya atau ada peran color grading di dalamnya. Nah, ini membuat kita yang menonton ini menambah mood ya, atau menambah sisi emosi dari atau terbawa suasana dalam karya film atau karya video yang dilakukan editing menggunakan color grading seperti itu. Nah, nanti juga video saya ini yang ada di pembelajaran ini akan saya juga menggunakan color grading ya, tapi lebih tepatnya color correction ya. Color correction. Jadi apakah ada yang agak gelap atau ada yang terlalu terang, karena saya tidak menggunakan lampu studio. Jadi saya menggunakan lampu-lampu yang ada aja di kantor, sehingga nanti akan saya lakukan namanya color correction. Nah, nanti ketika color correction udah oke, coba nanti saya mau tampilkan nuansa video pembelajaran ini mau seperti apa. Apakah mau lebih hangat, ataukah mau seperti di sinematik ya, atau mau seperti apa gitu kan. Tapi seperti biasa yang saya lakukan adalah nuansanya ya lebih menuju ke normal dan terang ya, terang dan tajam gitu. Jadi lebih kepada yang standar ya. Tapi nanti bisa dicoba ya. Nanti bisa berubah ke nuansa misalnya sinematik. Nah, ada agak gelap ya. Lalu ke nuansa misalnya warna yang lain gitu. Nah, berbeda kan. Nah, ini menggunakan color grading gitu kan. Ada yang lebih gelap kadang-kadang, ada yang lebih hijau atau ada yang lebih kuning. Nah, ini fungsi color grading dan ada di preset ya, ada di template. Kalau saya pakai Filmora itu tersedia tuh. Nanti teman-teman bisa cek lagi materi tentang Filmora, itu ada tentang bagaimana melakukan color grading warna. Anda baru saja menyaksikan tayangan video pembelajaran dari Universitas Siber Asia. Tonton lanjutannya di video berikutnya ya.